Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Caras. Jadi suara kita harus lebih kuat. Siap. Kalau tidak kuat, suaranya nggak keluar. Siap. Sobat RH sekalian, saya bertemu sosok yang menarik. Gunaris, Bro Ya, Gunaris. betul. Tapi backgroundnya adalah seorang ahli IT yang bahkan menjadi mentor institusi-institusi negara. Jadi sudah pernah Assalamualaikum dulu, Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan Iya. lupa ya. Iya. Kita baru saja menyelesaikan malam ke-27 ini, dan ada isu yang menarik kan tentang pemilu dan dikaitkan dengan kecurangan. Ya. Ini mau nggak mau, tim Anies terutama sangat worry, sangat khawatir tentang kemungkinan dicurangi dalam penghitungan suara. Ya. Nah, saya dengar Bro Gunaris ini adalah ahli IT yang bahkan pernah jadi mentor lembaga-lembaga negara. Iya. Bahkan termasuk lembaga penegak hukum juga. Iya, betul. Nah, coba secara umum dulu, Bro. Sebenarnya seberapa besar sih potensi kecurangan dalam penghitungan suara untuk 2024 dan apa yang sudah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya? Iya. Oke, agak gedean sedikit. Iya, terima kasih. Ya. Bung RH. Iya, saya minum ya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Jadi begini, mengenai kecurangan gitu, memang saya dulu pernah terlibat di 2014 dan 2019. Iya. Kemudian kebetulan saya sekolah di bidang ini, di bidang data science, dan sampai sekarang memang belum lulus gitu ya. Waktu kemarin pemilu Joe Biden, karena memang data science ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman, maka saya ditarik untuk menjadi tim. Oke. Jadi artinya ini adalah kombinasi data science yang saya pelajari, kombinasi dari tahun 2014 sama 2019, sama kombinasi saya pengalaman saya untuk membantu Joe Biden. Jadi ada 3 kombinasi sebenarnya. Oh, pengalaman membantu Joe Biden? Iya, tapi di belakang. Jadi saya Joe Biden, Bupati Majalengka. Iya. USA. Oke. Jadi kebetulan dalam pilpres kemarin. Betul. Saya di Woodquan University ada data science. Ada beberapa teman-teman yang memang dianggap berkualitas, itu diambil untuk membantu. Oke. Karena begini. Dari apa? Dari universitas di Korea. Woodquan University di USA. Apa? Woodquan University. Jadi saya e-learning, Bang. Saya memang di Indonesia, tetapi saya kuliahnya di sana gitu ya. Nah, itu apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah mereka itu membuat 2 stage dalam melihat pergerakan data. Yang pertama adalah stage sebelum dilakukan pemilu. Yang kedua adalah stage setelah dilakukan pemilu. Nah, kalau sebelum, itu artinya kita mempersiapkan data-data detail sampai orang per orang. Karena di pemilu itu kan kita one man one vote. Satu orang, bukan one man one vote, one person one vote. Ya, one person one vote. Tadi momennya nggak kedapat. Momennya marah nanti. One person one vote, betul. Nah, artinya apa? Artinya memang antara profesor dengan yang tidak sekolah itu suaranya kan satu, gitu ya. Nah, itu data-datanya kita ambil, sentimennya kita ambil, sampai pada tataran orang per orang di desa, paling bawah kan desa memang ya. Nah, itu sekarang DP4 kan 206 juta orang nih, semua itu kita ambil, Pak, untuk dimasukin ke big data. Nah, dari seluruh big data itu nanti kita ambil sentimennya, sentimen ke Anies berapa, sentimen ke Prabowo berapa, sentimen ke Ganjar berapa. Dari sentimen inilah kita akan yakin, kita pasti bahwa pemilih Pak Anies itu pasti sekian, bukan lagi meraba-raba. Apa bedanya dengan lembaga survei? Lembaga survei itu adalah sampling. Nah, memang lembaga survei kalau buat saya sebagai orang yang bergerak di data science, itu saya anggap sebagai mengobati rasa penasaran, bukan lagi data-data saintik yang ada di dalamnya. Memang untuk samplingnya diambil dari sisi gender, dari sisi tingkat pendidikan, dari sisi wilayah, memang diambil samplingnya. Sekarang kan sampling paling tinggi itu sebenarnya punya SMRC.
saya full menjadi research center. Itu 8.000 sampling. Tetapi Bang RH, 8.000 ini apa bisa mewakili dari 206 juta jiwa yang jadi DP4? Kalau buat saya nggak bisa mewakili. Karena apa? Karena masing-masing ini punya sentimen sendiri-sendiri yang tidak bisa diwakili. Jadi seperti itu. Nah, sentimen inilah yang pada Januari awal itu sudah saya diskusikan dengan Bapak Pak APW, bahwa ketika hari ini ada pemilu, Bapak menang 68%. Saya udah ngomong itu. Nah, kecuali memang nanti ada kecurangan-kecurangan. Jadi yang namanya pre itu artinya kita memastikan bahwa data kita itu benar-benar valid. Data kita itu kita yakin nih 68% ini menang gitu. Kalau tidak sampai 68 dari mana? Kenapa bisa jadi turun gitu ya? Kenapa bisa jadi berubah? Nah, itulah nanti data-data ini kita ambil, kita jadikan tolok ukur untuk apa? Untuk kegiatan di pra pencoblosan. Nah, setelah terjadi pencoblosan itulah kita nanti cek apakah 68% itu benar-benar ada di situ. Nah, peranya ini kita harus bahas terpisah nih. Peranya itu. Jadi di TPS-nya seperti apa, kemudian perjalanan. Nah, data-data dari big data saya ini, big data kita lah ya, bukan punya saya, itu juga dikombinasikan dengan titik-titik BTS di seluruh Indonesia. Kemudian dari titik-titik militansi. Jadi semakin banyak orang yang orang per orang melakukan kegiatan, orang per orang mengunggah sosial media tentang Pak Anies, maka nilai militansinya akan naik. Itu nanti bisa dijadikan acuan supaya apa? Supaya teman-teman yang terlibat di nanti tim pemenangan itu tidak diambil secara sporadis, secara acak. Jadi seperti itu. Iya, terus saja. Iya. Nah, nanti kita akan bandingkan nih data yang pre atau pra sama data yang pasca. Kalau persentase errornya sedikit, artinya memang ada kemungkinan besar tidak dicurangi, gitu ya. Tetapi kalau persentasenya besar sekali, nah itu baru kita mencari-cari nih daerah mana, karena ini kan pointingnya udah ada nih satu persatu nih, pointing di apa di desa ini, di TPS ini. Oh, ternyata yang punya persentase error besar di TPS ini nih. Kita cek nih kenapa, ada apa gitu. Apakah di situ ada yang diubah nilainya atau apa begitu. Jadi kita udah pasti nih, bukan meraba-raba lagi kita TPS mana, itu udah jelas. Seperti itu, Bang. Jadi ini buat sobat era sekalian, namanya siaran langsung. Ini mohon maaf nih, Bang Refli tegang banget. Enggak, tadi saya memerintahkan agar kameranya dibalik dari kamera depan ke kamera dari kamera belakang ke kamera depan. Karena kalau kamera depan kita bisa lihat muka kita seperti apa, muka kita seperti apa, lalu ekspresi kita seperti apa, termasuk juga komentar sobat era sekalian ya. Oke. Ini menarik ya. Ini sobat era sekalian tertarik nih dengan isu ini ya. Dan tertarik juga dengan peci saya. Jadi yang paling penting adalah gini. Sekarang ini misalnya ya, tadi kan bicara mengenai sampling dan lain sebagainya. Ya udah kita ngomong survei dulu dah. Sejauh mana keyakinan Anda terhadap survei yang beredar selama ini yang rata-rata kok tone-nya sama ya? Ya udahlah, frankly speaking, Anies nggak pernah nomor 1 ya, nomor 3 aja pokoknya. Nomor 1 tuh kalau nggak Ganjar, Prabowo berkali. Gitu. Coba. Oke, saya sebagai orang data science, saya tidak percaya mengenai sampling. Itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Seperti tadi saya bilang bahwa sampling itu sekarang berapa sih, Bang? Persen yang ini sampling itu kan berbicara mengenai responden. Berapa respondennya? Selain SMRC itu 2000. Bro, itu boleh pesan kopi ya? 2000. 2000 responden. Sementara SMRC yang paling tinggi nih 8000. Oke, anggaplah 8000. Pertanyaan saya adalah apakah 8000 orang itu bisa mewakili 206 juta jiwa dari DP4? Coba, pertanyaannya. Saya ulangi lagi, apakah 8.000 orang responden ini bisa mewakili 206 juta jiwa DP4? Kalau saya sebagai orang engineer, data science, saya bilang tidak. Karena tidak itulah bisa dimainkan deh. Meskipun memang di responden itu memang ada clustering, ada penentuan areanya harus seperti ini. Penentuan jenis kelamin harus seperti ini, jenis pekerjaan ini, areanya juga udah beda-beda. Tetapi buat saya tidak mewakili. Karena apa? 8.000 orang itu adalah orang yang dicomot-comot. Kan? Saya juga enggak, walaupun mereka mengatakan metode ilmiah seperti apa.
Karena Indonesia ini tim ketimpangannya kan tinggi banget, informasi dan lain sebagainya. How come rasanya? Tapi ya. Nah, kalau jadi Anda sendiri sebagai saintis nggak percaya? Nggak percaya. Kalau berbicara mengenai big data, kita itu kan sebagai orang-orang yang selalu mengikuti perkembangan informasi, selalu mengikuti perkembangan teknologi, harus update juga. Nah, ketika ada ilmu yang baru, ya, maka ilmu lama itu memang tetap dipertahankan, tetapi kita pakailah yang baru. Ya. Seperti di Android maupun iPhone, kalau ada OS yang baru, pakailah OS baru. Karena apa? Di situ ada perbaruan tema, perbaruan security. Kita pakai yang baru. Ya. Teknologi yang baru itu apa? Namanya Big Data dan Data Science. Oke, ya, Big Data dan Data Science. Loh, kalau Big Data kan disinggung oleh LBP. LBP, saya no comment lah. Oke. Apa Big Data dan Data Science? Maksudnya gini, Anda ingin mengatakan bahwa udahlah survei itu udah lewat tuh. Iya, buat saya ya, buat saya. Hanya yang bisa kita acu itu adalah big data dan data science. Betul. Oke, big data itu apa? Oke, survei buat saya hanya untuk mengobati rasa penasaran. Oke. Selebihnya tidak. Iya. Saya penasaran nih Anies posisinya di mana oleh si lembaga survei ini. Lembaga survei ini posisinya Anies di mana? Penasaran seperti itu. Iya. Big data itu, Bang. Big data itu adalah saya fokus di Indonesia ya. Iya. Saya ngambil penduduk Indonesia yang masuk DP4. Oke. Ya kan? Ada berapa? 206 juta jiwa. Oke. Itu satu persatu kita ambil datanya. Oke. Jadi tidak ada yang terlewat. Itulah yang namanya big data. Betul. Tidak ada yang terlewat. Karena apa? 206 juta jiwa inilah nanti yang mau mencoblos. Iya. Kita kan fokusnya di penduduk Indonesia dan Pilpres. Iya. Ya kan? Nah, dari 206 juta jiwa ini, kita berbicara mengenai sentimen. Iya. Sentimennya ke ABW ada berapa persen, sentimennya ke Prabowo ada berapa persen, ke Ganjar ada berapa persen. Iya. Itulah yang selalu kita update, dan itu tiap hari berubah, Bang. Iya. Tiap hari berubah. Big data itu syaratnya adalah mengenai real time. Iya. Kalau misalkan hari ini datanya diambil kemudian dilaporkan minggu depan, itu tidak masuk big data. Karena data hari ini harus kita munculkan hari ini. Oke. Hari ini orang berbicara apa tentang calon presiden, maka hari ini juga harus kita update. Oleh karena itu infrastrukturnya harus berat gitu ya, berat dan mahal. Nah, itu tiap hari berkembang. Berapa orang yang memilih si A, berapa orang yang memilih si B, tiap hari berkembang, Bang. Iya. Dari mana asalnya? Satu, dari kegiatan fisik. Iya. Kegiatan fisik kita di sini lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman relawan misalnya gitu. Berapa orang yang ada di situ dan siapa aja itu muncul. Oke. Satu. Yang kedua, saya ambil 8 platform sosial media, mulai dari YouTube, TikTok, Snack Video, Instagram, Twitter. Nah, itu kita ambil juga. Ya, kita ambilnya gimana? Misalnya ada komentar nih. Waktu ada ABW misalkan dia berpidato gitu ya. Kemudian di komentarnya gitu, salam nih dari Pademangan, saya mendukung beliau. Ada 3 data yang kita ambil. Yang pertama adalah personnya ini siapa? Masuk. Dia dari mana? Pademangan. Yang ketiga sentimen positif. Ada 3 data kita ambil. Dan itu seluruhnya adalah melalui komputasi. Komputasi cerdas. Ya kan, yang udah kita bikin sistemnya dan udah jalan. Kalau kita bicara big data, yang punya big data di Indonesia ini banyak. Berapa kelompok? Kita berbicara big data ya. Big data di Indonesia itu kita boleh bicara merek ya. Kalau perusahaan luar negeri yang masuk ke Indonesia itu ada Starbucks. Saya berbicara nih mengenai Starbucks. Starbucks kopi. Jadi gini, Bang RH misalkan pesan Starbucks nih, kopinya jenisnya apa? Medium atau large, ya kan? Nah, abang ini sambil minum kopi pesan apa? Misalkan pesan roti, kopinya ini dihabisin ya? Habisinya setengah, seperempat, atau nggak diminum? Itu datanya keambil. Nah, Bang RH ini namanya siapa? Domisili di mana? Jenis kelamin apa? Kemudian umurnya berapa? Keambil di. Nah, dari seluruh konsumen di Indonesia yang keambil, dia akan mengeluarkan produk baru. Ini yang disukai oleh customer kita. Dengan umur sekian, itu namanya big data, Bang. Tapi big data untuk produknya dia. Gitu ya. Di Indonesia ada yang LBP mengklaim dia punya. Berbicara mengenai 3 periode. Sebenarnya, Bang, kalau saya berbicara, LBP ini orang yang cerdas. Karena apa? Karena begitu dia bilang bahwa dia punya big data, kemudian big data berbicara akan banyak di 3 periode,
Kalau Anda mau counter back datanya dia, kita juga harus punya big data tandingan. Oke. Karena big data tidak bisa di counter dengan survei Atau dengan timpang. hanya dengan opini doang. Nggak bisa, karena timpang jadinya. Seperti kita punya tronton, kemudian di sini hanya pickup, kan kalah dia pickupnya. Kan? Nah, big data harus di counter dengan big data. Nah, juga. Sekarang di Indonesia siapa big data yang berbicara mengenai 3 periode? Nggak ada. Cuman dia, cerdasnya LBP di situ. Asik. Gitu loh, cerdas. Makanya sekarang coba counter deh dia. Oke, saya counter nih, nggak ada yang berbicara mengenai 3 periode, nggak banyak. Datamu apa? Kamu punya big data nggak? Kalau nggak punya, kamu diem saja. Tapi dia gitu tidak menunjukkan big datanya. Itu hak dia lah ya. Tapi kalau misalkan ditunjukin data asalnya dari mana, siapa yang berkomentar, saya bisa counter nih. Nah, begitu loh. Kemudian berikutnya adalah satu nih. Tadi ada Starbucks, LBP, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu memang untuk produknya dia sendiri, ya kan? Misalkan saya sering berbelanja apa, nanti dia muncul. Netflix juga begitu, Bang. Netflix akunnya saya dengan akunnya Abang berbeda. Saya misalkan suka film Korea, Abang suka film-film yang lain, misalnya pencaksilat. Ketika ada film mengenai Korea yang baru, akan muncul di beranda saya, tidak muncul di tempat Abang. Nah, itu big data. Satu lagi yang sampai sekarang saya tahu ada Nasdem. Nasdem juga punya big data. Kemarin saya coba diskusi, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, katanya habisnya 600 miliar. Tapi memang tapi memang agak tersendat di mungkin operasional ya. Gini, sementara kalau Abang di desa-desa atau di wilayah-wilayah ada tim Nasdem menunjuk seseorang, kamu si A, kamu jadi calon dari DPRD atau DPR ya. Itu bukan sporadis, Bang. Itu berdasarkan dari penilaian big data. Makanya ditunjuk nih, ini loh yang berpeluang, makanya ditunjuk. Nah, sementara mereka punya tool semahal itu, dan saya lihat valuasinya di atas 5 triliun. Nasdem aja menunjuk calon, kemudian juga menunjuk ABW. Jadi calon presiden, sementara Nasdem aja punya tool yang segitu mahal dan segitu canggih menunjuk ABW, kita yang nggak punya tool kenapa nggak ikut? Nah, gitu kan? Kalau saya ngomongkan begitu. Anda ingin mengatakan bahwa Nasdem menominasikan Anies itu bukan karena sentimen, karena ada big datanya. Betul, karena memang ada toolnya, toolnya yang dipakai buat kamu loh. Itu sampai. Anda pernah lihat di? Saya belum, tapi ada teman yang pernah diskusi dengan saya, gitu ya. Kita juga besar nilainya, Bang, untuk invest ke sana itu besar. Gitu kan? 3 ya, LBP, Nasdem, Starbucks, Tokopedia tadi. Tokopedia, Bukalapak, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka. Ya, inilah ya marketplace pasti ada. Ya. Gojek gitu-gitu pasti. Gojek ada sama Grab ada. Tapi karena memang ini untuk bisnisnya mereka sendiri, biasanya tidak saya sebut. Tapi saya tunjukkan di Starbucks-nya, saya tunjukkan di fungsinya big data untuk apa. Gitu makanya mereka valuasinya tinggi karena ada big datanya. Betul. Sekarang gini, Bang. Sekarang kita bicara gini. Misalkan saya punya data, data saya 206 juta, anggaplah 200 juta gitu ya. Nah, di data-data kependudukan yang punya kan Dukcapil, ada nomor nik, nama orang, alamat, kemudian tanggal lahir, tempatnya segala macam, itu satu. Tetapi Dukcapil tidak terkoneksi dengan nomor handphone. Dukcapil nggak ada nomor handphone, gitu kan? Yang punya nomor handphone adalah operator. Nah, operator dan Dukcapil tidak punya akun sosial media. Jadi kita menggabungkan itu semua. Jadi nomor nik saya berapa, alamat saya lengkap berapa, akun sosial media saya berapa, seperti apa, kemudian sentimen saya apa saja, saya berkegiatan apa saja. Data itu satu, anggaplah kita jual 50.000, itu terlalu murah. 50.000 kali 200 juta, berarti 10 triliun valuasinya. Iya kan, itu mahalnya di situ. Nah, sekarang kalau kita misalnya bicara mengenai survei udah lewat lah ya. Ya, big data tadi satunya lagi apa? Ada Nasdem, ada scientific apa tadi? Data science dan big data. Iya, data science itu apa maksudnya? Jadi gini, big data selama ini orang berbicara mengenai big data, gitu ya. Nah, big data itu gabung dengan data science. Jadi big data itu hanya data-data yang dikumpulkan. Sementara data science itu adalah satu sistem atau satu engineer tersendiri yang berfungsi untuk memisah-misahkan data ini.
ya kan? Data ini misalkan bug nih, katanya banyak sekali. Nah, data saya misalkan ini sentimen ke Pak Anies, ini umur sekian, ini pekerjaan ini, di lokasi ini, dia gabung ke nanti mau nyoblosnya di TPS ini, itu semua di data science-nya. Jadi dia yang berpikir mengklasifikasi. Jadi kan? Data mentahnya itu big data. Kemudian data olahnya data science. Data science. Kenapa saya dua-duanya saya munculin Bang? Karena nanti saya khawatir ada yang komplain. Bang Gun, big data saya nggak akan bisa diolah, nggak akan bisa dimakan. Karena ini apa? Kalau dimakan nanti masih mentah. Tetapi sebenarnya di luar negeri, Bang, di luar negeri itu tidak senyinyir itu. Kalau kita udah berbicara mengenai big data, maka itu udah all in sebenarnya, ya kan? Big data cara ngambilnya sama munculnya seperti apa. Tapi ya sekali lagi lah Indonesia kan netizennya kadang-kadang agak berat, makanya saya munculin itu. Sama dengan seperti saya mau mandi, Bang. Kalau saya mau kemana Bang Gun? Mau mandi gitu. Tapi kan saya tidak munculin juga. Nanti saya lepas baju dulu, saya ngambil anduk dulu, saya nyiram sekali, nyiram kedua. Kemudian andukan pakai baju kan nggak diterangkan seperti itu. Itu udah all in gitu. Menarik ya. Jadi kemarin kan ada perdebatan tuh antara sokol pengamat yang pro Anies gitu. Dia berusaha menyanggah survei-survei itu dengan menunjukkan percakapan di Google. Itu representatif bisa? Bisa, asalkan begini, asalkan kita mau kualitatif atau kuantitatif, gitu kan? Sekali lagi di survei itu, let's say itu kuantitatif kan, karena dia kan bicara sentimen, tapi dia bicara lalu lintas data. Betul. Bisa sebenarnya, bisa saja. Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai big data karena sumbernya cuma satu. Gitu kan? Kalau sumbernya ada banyak, misalkan ada Twitter, ada Instagram, ada Google, ada YouTube, itu baru namanya big data. Dan sentimennya tidak satu, sentimen ke si A, si B, si C, baru dimanakan big data. Jadi Mas, enak ya kita sambil ini pesan kopi. Kopi dong. Iya boleh. Saya yang dingin. Sama ini. Apa yang dingin? Sama boleh. Sama ya. Satu lagi ya. Less sugar. 2 ya. Nah, ambil satu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kapan lagi kita bisa live? Tapi sambil agak mundur sedikit bro. Kadang-kadang saya di protes sobat yang sekalian. Tapi hidup ini ya kita harus bikin santai juga. Sambil dapat peci biru. Saya sudah dikasih nih Bang. Ini sudah dikasih nih. Dikasih siapa? Eki Pitung? Bukan. Dikasih Bang. Warna merah. Merah marun ya. Merah marun. Biru jadi merah. Bukan merah ini. Nah, oke ya. Nyambung yang itu tadi Bang. Yang Google tadi. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai kuantitatif, maka harus di breakdown dulu nih siapa saja yang berbicara itu. Jangan-jangan cuma satu orang, gitu kan? Makanya kita breakdown dulu. Oh ternyata ada 100.000 orang nih. Kalau 100.000 orang dengan ID yang berbeda, artinya orang yang berbeda, artinya ini kan sudah bisa sedikit mewakili dibandingkan 8.000, dibandingkan 2.000 begitu loh. Jadi kita kita hantam data. Tapi tidak bisa juga Tapi kan surveyor itu kan menyatakan bahwa mereka melakukan semacam metode ilmiah katanya. Betul. Walaupun saya juga heran, apa iya sih bisa menangkap karakteristik penduduk hanya dengan 1.200. Rata-rata kan samplingnya di 1.200. Ya, saya ada perbedaan yang cukup mencolok antara survei dengan big data. Survei itu Bang, survei itu dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi kalau selama 3 bulan itu ada yang berubah sentimen, survei tidak berlaku. Jadi hari ini survei 3 bulan lagi keluar atau 2 bulan atau 1 bulan lagi keluar. Walaupun ada juga survei seminggu yang lalu ya. Bypon dia kan. Tetapi kalau big data, misalkan ini calon presiden hari ini berkegiatan. Hari ini ada penambahan sentimen, sore udah dilihat. Sore udah ketahuan, itulah big data di situ. Gitu kan? Dan selama ini kita terjebak pada survei karena ya cuma sekedar untuk bahan omongan. Betul. Makanya di sini karena big data itu nggak pernah dipublikasikan soalnya rata-rata. Begini, saya kemarin diwawancara beberapa televisi dan media. Ketika saya berbicara mengenai ini, mereka tidak bisa menampilkan Bang, karena semuanya isinya strategi. Ya kan? Bagaimana saya ngambil datanya siapa saja, si A, si B, si C. Rata-rata secret ya kan? Iya, betul. Karena dari situ ketahuan si kita itu sebenarnya gini, kalau di sisi relawan,
kita kan udah tahu nih siapa yang mendukung, siapa yang masih bimbang, dan siapa yang sentimennya negatif. Kita sasar yang masih bimbang nih. Siapa yang masih bimbang kan sekrit. Karena data-datanya itu untuk data perjuangan kita. Itu loh, nggak mungkin kita sebar. Kalau gitu ya sama aja bodoh kita ya. makanya gini, kalau saya diwawancara di televisi, bukan saya tidak bisa berbicara, tetapi apa yang saya bicarakan dibatasi gitu, terhadap strategi yang nggak boleh keluar. Menarik ya, menarik. Itu untuk mengetahui, untuk membantah survei ya. Artinya survei itu sudah old fashioned. Buat saya iya. Buat orang yang paham. Betul. Tapi kita harus well educated juga kan, Bang. Ke masyarakat bahwa ini ada ilmu yang baru. Ini ada teknologi yang baru, gitu kan. Jadi ketimbang cuma sekedar survei-survei, ada big data. Ada big data. Di big data itu diolah dengan data science. Betul. Nah, persoalannya lagi adalah, itu untuk mengantisipasi kira-kira tren itu kemana? Kan big data itu kan. Apakah trennya ke Ganjar, ke Anies, atau ke Prabowo, atau whoever. Nah sekarang, udah selesai itu ya. Ada lagi nggak mau tambahan bagian ini? Begini, ketika saya berbicara mengenai big data, kemudian ada nilai persentase di dalamnya, orang lain atau lembaga lain tidak bisa serta-merta counter itu, kecuali Anda punya big data juga. Tandingan. Iya, big data dengan big data, jangan big data dengan survei. Kalau big datanya bohong-bohongan, saya bisa lihat kan, bisa ketahuan Bang. Big data bohong-bohongan mana datanya, asalnya dari mana sumbernya. Kalau misalkan kita mau bikin roti, tepungnya dari mana nih? Asal tepung inilah yang akan membentuk roti. Kalau tepungnya tidak benar, maka big datanya nggak valid. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen tipu menipu ini biasa nih kalau politik. Sementara kalau misalkan teman-teman pengen lihat big data saya, asalnya dari mana, ya ayo kita lihat begitu kan. Kita tunjukin, tapi ya yang benar-benar serius, Anda punya big data, saya punya big data, ayo saling lihat. Begitu loh. Kalau saya adu. Sekarang saya tanya, kalau bicara big data terkait dengan Pilpres, apa yang Anda peroleh? Seluruh sentimen dari DP4 itu udah keambil. Jadi sekarang ini teman-teman yang masih 200 berapa 206 juta DP4. Iya, 206 juta jiwa DP4. Jadi adik-adik kita yang masih berusia 16 tahun, kemudian nanti pada Februari 2024 masuk umur 17 tahun, itu datanya udah keambil, ya kan? Udah keambil. Kemudian akun sosial media seluruhnya juga kita ambil, sehingga ketika mereka berkomentar itu langsung masuk. Komentar masuk. Nah, jadi seperti itu. Itu karena karena teknologi ya. Betul. Tapi kalau dia di dalam data kita sudah ada ID-nya dia, tidak menambah lagi ID, tapi menambah militansi. Saya ini udah ada masuk nih datanya, tapi saya selalu berkegiatan. Saya militansi semakin nambah, tapi ID-nya tetap itu karena orangnya kan tetap satu, gitu kan? Jadi seperti itu. Saya minum Bang ya? Iya, sambil minum. Saya udah minum. Kalau kurang manis ini. Iya. Ini diaduk dulu deh. Aduk dulu. Saya ini makomnya yang tidak diaduk. Ya, lalu teruskan. Kemudian kita berbicara mengenai pasca pencoblosan. Pasca pencoblosan ini sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas dari sisi IT dan pengamanan, Bang. Dari sisi security. Kalau money politik, soal DP4, DPT dan lain sebagainya, lah itu kita kesampingkan. Yang kita konsentrasi pada penghitungan suara. Menurut Anda mudah nggak mengamankan suara atau justru tidak mudah mengamankan penghitungan suara? Ini berbicara mengenai capital yang besar. Iya kan? Sekarang tahun 2019 itu kan 800.000 TPS. Nah, sekarang ini ada kalau kemarin kita grabbing datanya itu ada perkembangan Bang, kisaran lebih di atas itulah, antara 900.000 atau 1 juta gitu kan. Ini kan berbicara mengenai titik-titik, berbicara mengenai saksi, atau kita berbicara mengenai relawan penggerak kan ya, relawan penggerak di masing-masing wilayah. Nah, saya sebenarnya kemarin yang saya tanyakan waktu bertemu dengan Abang di Walking Drum itu, bisa nggak kalau misalkan evidence, Abang kan pakar hukum dia, evidence atau bukti itu berupa digital. Karena begini, karena menurut saya kalau dulu mungkin data-data di editing, kemudian data-data dimanipulasi itu tidak susah untuk ketahuan. Kalau sekarang kan ada metadata, EXIF dan lain sebagainya. Di mana saya digital forensik analis juga. Jadi misalkan ini ada foto yang dimodifikasi, saya tahu nih asalnya dari mana, ada 2 foto yang digabung.
Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa bisa diajukan lah evidence secara digital. Itu akan mempermudah kita mengkoordinasi teman-teman dari wilayah, dan kita bikin satu aplikasi super app istilahnya. Super app di teman-teman penggerak, relawan penggerak ini, supaya bisa menaikkan C1 di situ. C1 semua dinaikkan situ. Ketika evidence digital tidak berlaku di situ, maka kesulitan, Bang. Jadi begini, kalau kita bicara hukum acara di Mahkamah Konstitusi, hukum acara MK itu adalah hukum acara yang pertama kali mengadopsi data-data atau bukti-bukti elektronik. Oke. Cuma pertanyaannya adalah ketika kita bicara tentang penghitungan suara dengan katakanlah C1 yang berjumlah 1 juta, iya, betul. Pertanyaan kita diperiksa apa kagak itu barang, ya kan? Dan juga tidak ada klaim yang menguatkan, yang meyakinkan bahwa ada kesalahan penghitungan. Gimana kita mau membuktikan kalau klaimnya saja nggak ada? Nah, kalau besok klaimnya ada, ya barangkali yang data digital tadi menjadi penguat. Ya. Betul. Setidaknya begini, kalau menurut saya ada hal yang mempermudah di awal, inventarisir yang lebih awal dulu, sehingga kita sortirnya jelas nih. Oh, sortir ini ada di TPS ini, baru kita ambil yang C4 basahnya, gitu kan? Jadi pengennya seperti itu dari sisi TPS. Ada lagi dari sisi perjalanan dan perhitungan. Ya, perhitungan. Jadi kemarin saya lihat ada konten video di mana anak-anak muda yang membuat logging aplikasi pemilu ini di capture, Bang, di capture. Tiap detik diambilin datanya. Menurut saya itu agak sedikit kurang pas, gitu kan? Jadi begini, ini edukasi juga bahwa apa yang tertampil di websitenya KPU itu tidak lebih adalah bagian mukanya saja. Sementara perhitungan berbeda klaster dengan itu. Jadi kalau di sisi keamanan data dan keamanan jaringan itu ada namanya clustering. Jadi server yang nampilin angka-angka yang ada di website yang selama ini masyarakat Indonesia lihat itu berbeda server dengan perhitungan di clustering. Itu bagian dari keamanan jaringan. Makanya kalau misalkan ada teman-teman mau melihat itu, mau logging itu, saya rasa ditinggalkan aja dulu. Karena ini tidak relevan lagi. Kalau mau relevan, maka masuklah ke dalam perhitungan itu. Itu baru relevan di dalamnya. Karena kan kalau tidak salah, dulu kan ada KPU kan punya server data untuk penghitungan suara. Dan mereka ketika mereka menampilkan itu kelihatannya perhitungan yang bertahap manual. Betul. Sementara yang server khususnya itu nggak tahu masih jalan apa enggak itu. Nah, itu tidak terkoneksi dengan internet, maksudnya tidak terkoneksi dengan server yang muncul. Iya. Kemarin saya ditanya di teman-teman dari TV itu ketika wawancara, Bang, kalau misalkan mau nge-hack websitenya KPU bagaimana? Kalau menurut saya hack saja. Nggak ada gunanya juga ya. Iya, karena itu bagian dari penetration test, pen test gitu ya. Nggak ada gunanya juga karena begitu di-hack, datanya ada di tempat lain yang bisa diperbarui lagi. Itu kan data manual, perhitungan manual aja. Iya, perhitungan manual. Dan kita juga sampai akhir juga nggak dapat finalnya juga. Betul. Itulah kita harus educate ke teman-teman biar mereka tuh fokusnya ada di mana sih kalau misalkan mau mengamankan itu. Tapi gitu kan server KPU data itu kan tidak terpublikasikan. Itu menjadi data secret mereka. Betul. Data kontrol mereka. Betul. Sebenarnya ini kan di media yang umum ya. Kalau media khusus dan kita diskusi khusus, saya akan berbicara mengenai detail. Tapi kalau di sini nanti nggak enak. Detailnya seperti apa? Jadi bagaimana kita melihat? Tapi gini, kira-kira ya, yakin nggak Anda bahwa penghitungan suara ini bisa dikawal? Gini, kita nggak bicara yang menang siapa. Yang kita inginkan tuh pemilu jujur dan adil. Ini malam 27 Ramadan nih. Betul. Ya kan? Betul. Siapapun yang mencurangi pemilu menang secara curang biar dilaknat oleh Allah. Betul, kan? Betul. Tapi kita ingin pemimpin yang menang secara fair. Betul sekali. Siapapun orangnya. Itu kan soal nasib. Betul. Tapi kalau curang, waduh, gimana bangsa ini mau diridhoi yang Maha Kuasa? Oke. Nah, karena itu kita ingin pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Menurut Anda bisa nggak kita mengawal suara yang benar mulai dari tingkat TPS sampai tingkat KPU nasional bahwa pemilunya itu jujur dan adil? Ya, begini Bang. Sisi penghitungan. Kita berbicara mulai dari awal ya. Mulai dari awal. Raw material yang dipakai untuk DP4 itu kan berasal dari Dukcapil. Nah, sekarang personal atau lembaga atau apapun itu namanya yang bisa mengakses dan bisa mengontrol data-data Dukcapil mana? Dari awal dulu lah kita ngomongnya. Ya, data Dukcapil yang bisa mengakses ya KPU lah. Di luar pemerintahan.
Nah, itu memang atasannya. Iya. Di luar pemerintahan kayak KPU. Tapi itu memang kalau saya rasa KPU dan lain sebagainya itu udah masuk di dalam, Bang. Kalau misalkan lembaga swasta atau lembaga dari luar negeri yang bisa mengakses itu dan bisa apa istilahnya, bukan mengontrol ya, istilahnya adalah melihat bahwa ini jujur apa tidak data-data di dalamnya, siapa coba? Nggak ada, Bang. Oke, nggak ada. Dari situ aja dulu. Jadi kalau pemerintahnya sudah tidak jujur, KPU-nya nggak jujur, iya, kalau dari situ aja kita kan udah bisa memberikan garis bawah baru mulai dari awalnya. Iya. Ya kan dari awalnya dulu, gitu kan. Kita nggak usah masuk ke perhitungan suara dan lain sebagainya, dari awalnya dulu. Berapa orang yang masuk ke Indonesia, berapa orang yang keluar dari Indonesia, berapa mortalitas, berapa kelahiran dan lain sebagainya, berapa yang udah masuk ke umur 17 tahun, itu kan bisa dihitung semuanya. Kalau misalkan ada lembaga yang memang sama-sama bukan mengontrol, tapi beriringan lah ya, sama-sama beriringan. Jadi begitu. Tolong ya, kita apel kepada pemerintah, tolong ya bertindaklah netral, independen dan profesional. Betul, ya. Betul sekali. Jadi kita ingin pemilu yang jujur dan adil. Sebagai wasit, pemerintah menyediakan data yang sebenar-benarnya dan setransparan mungkin. Betul sekali. Betul KPU sekali. juga begitu ya. Oke. Katakanlah hulunya udah bener nih. Iya. Ya, DP4-nya udah bener. Betul. Tapi kan itu tidak menjamin bahwa perhitungan suara tidak curang. Betul sekali. Oke, misalnya datanya benar semua, TPS-nya benar semua. Betul. Tapi begitu nanti penghitungan kan bisa saja ada, apalagi 2 calon. Betul. Kan 2 variabel tinggal berubah. Betul. Satu dinaikkan 10, satu diturunkan 10, kan datanya sama. Betul. Nah itu gimana bisa mengontrol? Jadi memang ada lembaga yang memang di luar dari KPU, di luar dari Bawaslu yang membantu untuk mengontrol. Mungkin negara-negara luar yang bisa membantu di dalamnya. Begitu ya, sehingga apa ya, sehingga modifikasi dan lain sebagainya, pemalsuan dan lain sebagainya agak sedikit ditekan dari situ. Jadi seperti itu, Bang. Seperti dulu sebenarnya waktu tahun 2009 sama 2014 itu kan 2009, 2004, 2014 itu kan juga ada beberapa komponen yang masuk. Gitu ya. Kalau misalkan ini nanti diulang lagi seperti itu, jadi kita berbicara mengenai, kita kan jangan membuat kontestasi ini menjadi tidak menarik lagi, Bang. Iya. Perjuangan kita jadi nggak menarik, Yaudah. Iya, karena tiba-tiba sudah ditentukan. Iya. Coba kita lihat nih komentar Sobat Era sekalian ya. Iya. Tolong Sobat Era sekalian, Refli harus melihat ini bukan tidak menghargai pembicara. Iya. Tapi kita ingin lihat pertanyaan yang paling relevan. Ya, coba kita lihat. Kita ditonton banyak orang nih sudah. Oke. Apa pertanyaan coba? Oke, apa lagi ya? Bung RH, banyak yang menunggu kapan jadi buatkan panggung yang berminat maju R1. Ya, berminat maju tapi presidensial threshold-nya tetap berlaku, nggak ada gunanya. Harus ada mendukung, ya. Iya, orang itu kita misalnya nanti yang datang orang-orang yang nggak dicalonkan partai politik, gitu. Nggak ada gunanya. Biasanya kalau dia sudah dapat kereta, nggak mau dia datang. Ngapain? Yang saya butuhkan bukan perdebatan, tapi bagaimana ke rakyat, ya. Oke. Apa lagi ya? Ya, ini anu lah ya, ini saya kira susah kalau saya bacain satu-satu ya. Orang cuma bicara cebong, kampret dan lain sebagainya. Nah, oke, terakhir Bung ya. Makanya itulah perlunya gunaris ya. Artinya berguna untuk menanggulangi risiko ya. Bisa aja. Apa closing statement Anda untuk agar pemilu ini jujur dan adil, terutama dari sisi penghitungan suara, dari sisi data-data yang merupakan raw materials atau hulu dari proses berpemilu. Apa rekomendasi Anda? Saya umum aja ya. Umum. Iya.
ini adalah pesta rakyat. Ya, kontestasi ini adalah pesta rakyat, maka bikinlah sebersih mungkin, semenarik mungkin, dan namanya pesta rakyat itu rakyat harus berbahagia tanpa ada kecurangan-kecurangan yang membuat rakyat menjadi sedih. Jadi seperti itu aja Bang, garis bawahnya seperti itu. Dengan beberapa cara yang lain yang mungkin kita akan ajukan, kita akan bikin strateginya. Jadi seperti itu. Oke, jadi Sobat Era sekalian, kita memang sebagian orang atau banyak orang peduli siapa yang menang. Ya. Tapi saya atau kita berharap kita lebih peduli dengan pemilu itu sendiri berlangsung secara jujur dan adil. Soal siapa menang, siapa kalah, itu biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang menentukan. Tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya agar pemilu ini tidak curang. Jadi kalau dulu saya menulis pemilu itu penuh kekurangan dan kecurangan, kurang dan curang, atau burang-rang, ya kan? Buahnya kurang dan curang, ya, burang-rang itu ya. Maka mudah-mudahan 2024 itu menandai sebuah pemilu yang lebih jujur dan lebih adil. Agar kita bisa menghadirkan pemimpin yang adil juga. Betul sekali. Terima kasih Bro Gunaris. Terima kasih ya. Kita berharap siapapun yang menang, pemilu jujur dan adil, dan membawa pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, sehingga Indonesia bisa mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.